Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami P2MKP APCK Binaan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Perikanan Kabupaten Kediri tumbuh, perikanan Indonesia maju. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di salah satu tokoh perikanan Kabupaten Kediri, tokoh pembenihan, tepatnya berada di Kabupaten Kediri Utara, yaitu di Kecamatan Pare. Saya sudah bersama-sama Gus Nuril. Monggo Gus Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Jang, Mas Yusron. Kalau dikatakan tokoh itu ya belum lah Mas. Kita masih belajar. Ini sama beliau ini kan kita kan jadi followernya beliau. Nanti kan petunjuk dan saran kan dari beliau. Cuman kita itu jadikan wayang jadi tokoh itu. Ada seperti Mas sehat. Nggih, sehat alhamdulillah. Sugeng rawuh wonten ing Pondok Gayeng. Nggih, Gus. Nggih. Terus Pondok Gayeng niki satu kegiatan yang dari teman-teman itu kita berusaha untuk menjadikan generasi muda itu agar bisa menjadi generasi muda yang kreatif. Khususnya kita nanti itu mau mengambil dari teman-teman yang selama ini di dunia pesantren. Jadi selama ini kan dunia pesantren itu outputnya atau alumninya itu kan kurang tersentuh terkait dengan dunia pekerjaan. Jadi kan profesionalismenya itu kan belum tumbuh. Maka kita pengen di Pondok Gayeng ini kita buat suatu organisasi atau suatu lembaga yang dimana lembaga tersebut itu memberikan satu teori juga langsung praktek kepada teman-teman. Sebenarnya sih siapa saja yang mau. Dan ini kita lagi ada beberapa teman-teman yang dari santri dari Wonosobo itu belajar pembenihan lele yang ada di Kabupaten Kediri. Yeah. Sebenarnya beliau ini yang kita mohon untuk memberikan petunjuk, tapi alhamdulillah banyak sekali Mas Yuson bantuannya. Kalau untuk pengelolaan kolam dan mungkin banyak lagi dari melibatkan santri itu dalam rangka pembelajaran, pembekalan keterampilan, atau mungkin memang ada semuanya Mas. Jadi pembelajaran juga iya. Terus kita itu ada tujuan lain. Jadi kan pengen kita itu santri itu pulang dari Pondok Gayeng itu jadi orang kaya gitu. Jadi tidak hanya bisa tapi harus jadi orang kaya kan gitu. Karena di pembibitan lele itu sebenarnya untuk keuntungannya kalau selamat Mas ya itu kan besar sekali. Jenengan sendiri juga tahu. Nah, kita itu pengen dari teman-teman itu pulang dari Pondok Gayeng itu sudah mempunyai sesuatu hal yang dibanggakan. Artinya kaya itu ya tidak hanya materi, tapi bagaimana kaya itu dia mempunyai rasa, memiliki terhadap lingkungannya, rasa yang bisa menjadikan teman-teman itu bisa bermanfaat lagi di masyarakat yang lebih luas lagi. Sementara teman-teman ini anomalinya agak aneh. Teman-teman yang nanti yang belajar di sini itu rata-rata rumahnya itu gunung. Itu MDPL-nya ada yang 1000, ada yang kalau memelihara lele nggak mungkin lah kayaknya ya karena dingin sekali. Tapi mereka pengen belajar. Ini sesuatu yang sangat menarik lah buat kita. Menarik sekali Gus karena memadukan pesantren sama ada yang namanya komunitas ikan lele. Di sini juga ada pembelajaran pesantren entrepreneur lah. Ya, pesantren entrepreneur. Jadi kenapa Gus kok memilih komoditas pembenihan lele tidak yang lain, dan yang ditemui itu kendala-kendala yang selama ini ada itu kendalanya itu apa aja? Kenapa kok lele? Sebenarnya kita nempat di Tulungrejo ini itu sudah ada kolam lama, sudah lama sekali zaman almarhum Bapak Jabari. Nah ini kita benahi agar menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan lagi. Terus kenapa kok lele? Karena lele itu bahasanya ikan yang seksi lah. Untuk di pembenihan itu seksi gitu kan. Seksinya apa? Tantangannya luar biasa. Tapi resikonya juga luar biasa. Keuntungannya juga luar biasa. Ini kan menjadikan hal yang menarik. Jadi untuk
profitnya juga high risknya itu juga tinggi, profitnya juga tinggi. Jadi dipadukan dua hal ini, kita rasa menjadi adrenalin kita itu tumbuh kan gitu. Wah, gimana nih? Pagi-pagi dikasih kabar, waduh ikannya pada hormat semua. Ini kan asik gitu loh ya. Ya, itu kan menjadikan sesuatu yang tidak menjadi kejenuhan, karena saya itu sesuatu yang jelek pada diri saya itu orangnya itu gampang sekali bosenan. Kalau nggak ada tantangan gitu sudah bosen, sudah boring banget gitu. Mau dicari sesuatu yang sekiranya kita itu bisa menjadi adrenalinnya itu terpompa itu seperti apa gitu. Oh, ya. Nah, terus untuk kendalanya banyak sekali, karena selama ini kita itu banyak sekali terkendala dari bibit indukan maksudnya ya. Matur nuwun Mas, yang kemarin kita disupport induk itu luar biasa itu. Ini padahal pemilihannya masih belum maksimal itu ya, masih dari konsumsi, terus kita besarkan 4 bulan. Ini sudah kita coba untuk pijakan, alhamdulillah bonorannya kemarin berapa Mas? 20% ya. 20%. Itu untuk kebonoran sudah mencapai 20, masih mencapai 20%. Padahal itu induk yang betul-betul baru itu. Umurnya belum ada setahun kira-kira gitu. Itu belum ada setahun, tapi sudah lumayan bagus lah. Ya, itu juga atas bimbingan para senior-senior ini. Yang di balik kamera itu kan wah, ini kan sebenarnya kan maestro-maestronya ini. Kalau pasar produk daripada benihnya itu dijualnya kemana aja, Gus? Karena kita masih belum stabil ya. Jadi kita masih mencoba dan salah, mencoba dan benar gitu. Kadang ya salah ya, kadang benar. Kita masih kecil lah, produknya itu masih kecil. Itu kita banyak sekali karena di Pari itu kan pusat-pusatnya pembibitan ya. Jadi kan pedagang, teman-teman kita yang jadi pedagang itu juga besar sekali. Kebetulan kemarin kita mendapatkan tantangan dari Republik Lele untuk pengadaan 1 bulan 1 juta, masih belum ngatasi itu. Masih terus belajar menemukan menemukan titiknya itu seperti apa itu, memang masih seperti itu. Tapi kita sangat berharap sekali. Jadi menjadi mitranya Republik Lele itu sangat berharap sekali. Bukan karena apa? Karena transfer teknologi dari Republik Lele itu sangat terasa buat kita kan gitu. Jadi ada hal-hal yang baru, inovasi yang baru, juga jaringan yang baru. Kita banyak sekali disupport sama Republik Lele, itu luar biasa. Kalau untuk harapannya, visi berkaitan dengan kegiatan Pondok Gajeng, atau mungkin berkaitan dengan kita bisa sinergi dengan pemerintah, para pembudidaya, dan mungkin kita bersinergi dengan masyarakat sekitar, itu harapannya kita sebagai pembudidaya itu apa, Gus? Saya itu mimpinya udah lama ya. Mimpinya udah lama itu mimpi terkait Lele Kediri itu bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Jadi merdeka di daerahnya sendiri, karena kita itu punya produk yang sangat luar biasa banyaknya, tapi ngapunten untuk nama bibit Lele Kediri ini belum. Jadi kan ngapunten rata-rata diklaim oleh kabupaten tetangga kan itu kan, dari sana teman. Sementara kan kita melihat sendiri di Kediri itu kan sangat efisien sekali untuk pola pembibitannya, juga teknologinya juga sangat luar biasa, support sistem dari pemerintah juga sangat luar biasa, alamnya juga mensupport kita itu juga luar biasa juga. Jadi katakanlah untuk di pembibitan lele di Kediri itu memang sesuatu yang luar biasa lah, istimewa bener. Jadi harapannya bagaimana kita itu bisa menjadi tuan rumah di daerah kita sendiri. Amin, ya. Jadi Lele Kediri ya, yang ngeluarin juga teman-teman atau saudara-saudara kita pembibitan yang ada di Kediri. Nah, ini yang PR yang besar buat APCK adalah bagaimana membuat satu ekosistem indukan, ekosistem order ini harus dibuat, Mas. Ngapunten ya. Jadi indukan itu stoknya harus kita perbanyak. Artinya nanti kalau bisa dari APCK itu bisa kasih order ke anggota. Jadi kan selama ini ngapunten masih sendiri-sendiri. Jadi belum ada order itu dari istilah lembaga, belum ada. Nah, nanti kedepannya saya sangat berharap sekali untuk kita itu jualan itu juga udahlah lewat organisasi aja lah. Jadi kita ada kepastian juga, terus bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di daerah kita sendiri apabila kita tidak bersatu. Nah, ini
Khususnya saya itu sangat berharap bagaimana teman-teman di APCK ini itu bisa merajut. Sebenarnya kan ini kan puzzle, ini kan gambaran besar untuk Kediri, ya gambaran besar yang sangat luar biasa untuk Kediri. Potensinya kalau tidak salah setiap bulannya itu di Kediri bisa mencapai lebih daripada 300 juta ekor. Tapi selama ini kan masih jalan sendiri-sendiri. Ya. Nah, puzzle-puzzlenya ini kan harus ditata menjadi sebuah komoditas yang sangat menarik untuk menjadikan Kediri itu berdaya tawar tinggi di pembibitan ikan lele kan gitu. Salah satunya nanti kan juga akan mengikuti seperti halnya nila, mengikuti juga seperti koi dan patin dan lain sebagainya, nanti kan akan mengikuti. Tapi kan kita bikin trigger dulu. Yang paling kuat kan sekarang di Kediri itu adalah lele. Ya udah, lele ini aja yang dibikin satu pasukan artilerinya lah. Kan kalau artilerinya sudah selesai kan serangannya itu kan udah selesai lah. Kemenangannya kan jadi jelas. Nah, jadi gini Gus, jadi kan kalau dilihat dari letaknya itu kan berada di perkampungan, di masyarakat umum. Seandainya masyarakat umum itu ingin membeli produk dari benih dari sini, lokasinya itu berada di mana, terus kalaupun mereka mau ke sini untuk studi banding, studi tiru, atau mungkin saling melengkapi, itu lokasi dan tempatnya itu tepatnya di mana ya? Tepatnya ini di Desa Tulungrejo, tapi yang sudah paling utara sendiri. Kalau orang itu mengatakan sini Mulyasari atau Kampung Inggris itu yang paling utara, tepatnya di Jalan Beringin nomor 44 Mulyasari Tulungrejo. Kalau mau membeli monggo, kan kita memang paling enggak tidak hanya membeli tapi kita bisa bermitra. Nah, itu juga sangat luar biasa. Kalau mau ada yang studi banding monggo. Kita bukan studi banding untuk menggurui enggak, tapi kita saling bertukar informasi. Jadi kemarin kita ada pengajian sama Pak Rektor IAIN itu, saya ada sesuatu yang sangat menarik. Ternyata tidak ada orang yang bodoh, itu tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang taunya lebih dulu atau taunya itu lambat gitu, cepat atau lambat gitu saja, tidak ada yang bodoh. Kalau semuanya nanti akan pandai pada waktunya apabila kita berupaya untuk menjadi belajarnya lebih tekun, kan begitu saja kan. Jadi yang terakhir ini Gus, pesan dan mungkin pesan untuk generasi muda nanti kalau seandainya setelah studinya itu selesai ataupun setelah mondoknya selesai, itu pesannya untuk generasi muda biar mereka tertarik terjun ke dunia entrepreneur, khususnya di perikanan atau umumnya pada entrepreneur apapun atau pengusaha apapun, itu pesannya apa Gus? Untuk pesannya sederhana, jangan takut gagal, karena gagal itu adalah proses untuk menjadi sebuah keberhasilan. Itu harus gagal dulu, karena dari gagal ini adalah menjadikan guru yang terbaik. Akan tetapi di dalam kegagalan tersebut harus kita minimalkan. Jadi tidak mungkin kita tidak gagal, tapi kegagalan tersebut bisa kita minimalkan dengan belajar kepada beliau-beliau yang lebih senior-senior. Jadi kan apa yang pernah dialami satu kegagalan itu yang kita perbaiki. Jadi kalau generasi muda itu apalagi generasi yang muda sekarang itu kan gampang sekali lembek gitu. Oh ini udah segini, kalau rugi gimana? Jalan aja belum kok yang dipikirkan rugi, itu kan jadi tidak menarik untuk sebuah perjuangan kan begitu. Karena di usaha apapun juga kegagalan itu pasti kita temui. Dan di saat kita itu di dalam kegagalan itu berhenti, maka kita langsung rugi. Lelah boleh istirahat, tapi jangan sampai berhenti untuk sebuah kesuksesan. Jangan pernah berhenti untuk sebuah kesuksesan. Jangan lelah, takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Lelah boleh istirahat. Kalau lelah boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Jadi seperti halnya filosofinya seperti kita itu naik sepeda angin, sepeda engkol niku. Sepeda ontel itu bisanya berdiri, itu kita terus kita genjot, kita kayuh terus. Begitu kita selesai mengayuh, saat itu juga jatuh. Tapi kalau gagal apapun juga, tapi kalau kita itu masih mengayuh, masih ada harapan untuk sampai di tempat tujuan. Terima kasih Gus. Mungkin itu dari kami, dan saya minta maaf Gus kalau mungkin ada kesalahan. Dan untuk generasi muda jangan takut untuk mencoba, karena dunia entrepreneur itu sangat luas. Bahkan kita mencoba itu
Tidak ada kata-kata siapa yang bodoh dan siapa yang pintar. Hanya siapa yang lebih dulu dalam mendalami suatu ilmu itu dan kita sharekan ilmu itu untuk orang lain. Itu ya Gus. Terima kasih. Atas waktunya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.